Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim, meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini dengan seksama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian kita menyambung judul yang terlalu, yaitu tujuan hidup mukmin. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas bahwa tujuan hidup mukmin itu ada 3. Yang pertama yaitu sa'idun fid dunya, bahagia di dunia. Yang kedua sa'idun fil akhirah, dan bahagia di akhirat. Serta wiqayatun minan nar, terpelihara atau terbebaskan dari azab neraka. Itu ada 3 tujuan hidup mukmin. Yang sudah kita bahas adalah sa'idun fid dunya, bahagia dunia. Apa itu bahagia dunia? Kita sudah bahas, ada 11 seluruhnya. Itu. Kemudian apa itu bahagia akhirat? Insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kebahagiaan akhirat itu seluruhnya ada 9. Bisa disimak nanti satu persatu. Jadi akhirat itu diawali dari mulai sakarat maut. Dimulai dari sakarat maut sampai ke surga. Itu seluruhnya ada 9 yang kita upayakan agar seluruhnya mendapat ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah sakarat mautnya ditenangkan oleh para malaikat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Jamaah pengajian Al-Ibriyah dan Al-Nafat. Di ayat yang barusan saya baca itu adalah surat Fusilat atau surat 41. Ayatnya 30 dan sampai 32. Itu para malaikat itu menenangkan jiwa orang yang orang yang berkata bahwa mereka adalah Tuhan mereka adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian orang tersebut istiqomah terhadap apa yang telah diucapkannya. Tatanazzalul malaikah, maka para malaikat ketika orang tersebut sakarat maut, para malaikat turun. Tatanazzalul alal malaikah, para malaikat turun dan menenangkannya dengan berkata, Allah takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih dengan sakarat maut ini. Itu malaikat menenangkannya. Orang yang sakarat maut tadi dengan berkata, janganlah engkau sedih atau merasa takut. Allah takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Jadi malaikat itu turun khusus menenangkan orang-orang tersebut. Makanya ada orang yang sakarat mautnya kadang-kadang melotot ketakutan begitu. Atau ada juga yang orang sakarat mautnya tersenyum merasa senang gitu. Karena apa? Ditampakkan kepadanya surga. Jadi dia melihat surga atas balasan amalnya di dunia tersebut. Jadi itulah orang-orang yang matinya tersenyum, matinya kelihatan senang gitu ya. Itu karena dia diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dan dia ditenangkan oleh malaikat. Makanya dia merasa senang dan tenang. Tidak merasa takut gitu ya. Itu. Makanya ada satu kisah yang di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Itu ada namanya salah satu sahabat yang tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi, tapi dia selalu sholat subuh itu datang pertama kali di Masjid Rasulullah, di Masjid Nabawi. Siapa dia? Dia adalah Sya'ban. Sya'ban ini rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi, tapi setiap subuh dia selalu datang pertama dan sholat di belakang Rasulullah SAW. Nah, pada satu ketika Sya'ban ini tidak kelihatan di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah karena sudah datang waktunya subuh, maka Rasulullah tetap menjalankan sholat subuh bersama jamaah yang lain dan tanpa basa-basi langsung saja Bilal disuruh qomat kemudian Rasulullah SAW memimpin sholat subuh. Tapi setelah sholat subuh Rasulullah SAW tidak dia langsung nanya kepada jamaahnya, aina Sya'ban, kemana Sya'ban? Ternyata nggak ada yang tahu kemana Sya'ban. Kemudian Rasulullah merasa kehilangan, maka dia minta diantar oleh beberapa jamaah untuk menghadiri ke rumah Sya'ban. Datanglah Rasulullah SAW ke rumah Sya'ban dan ternyata jauh dari Masjid Nabawi, cukup jauh dari Masjid Nabawi. Jadi sudah menjelang kelihatan sinar matahari baru sampai di rumah Sya'ban. Ternyata begitu sampai di rumah Sya'ban, istrinya
menangis dan mengadu kepada Rasulullah SAW pada saat setelah sholat tahajud. Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wafat setelah sholat tahajud. Itu kisahnya diceritakan oleh istrinya Sya'ban kepada Rasulullah SAW. Kemudian istrinya Sya'ban mengawalinya bahwa tadi pagi sesudah sholat subuh, Sya'ban mengembuskan nafasnya yang terakhir dalam keadaan ada kelihatan rasa penyesalan begitu. Itu diungkapkan oleh istri Sya'ban. Jadi istrinya Sya'ban berkata kepada Rasulullah SAW bahwa sesudah sholat tahajud dia dalam keadaan sakarat maut. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, istrinya tersebut, ketika Sya'ban sakarat maut, dia berucap, aduh, seandainya lebih jauh. Terus kemudian dia berkata lagi, Allah, 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 Allah. Setelah itu dia berkata, aduh, seandainya aku berikan yang baru. Kemudian dia nyebut lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian dia berkata lagi, aduh, seandainya ku berikan seluruhnya, ku berikan semuanya. Kemudian Allah, Allah, Allah. Kemudian dia tidak berkata apa-apa lagi. Itulah kisah ketika sakarat mautnya Sya'ban. Nah, istrinya tersebut heran, makanya hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menanggapinya, karena Sya'ban tersebut sering mengungkapkan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW menjelaskan kepada istrinya Sya'ban bahwa pada satu saat ketika Sya'ban mengerjakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, dalam perjalanannya di musim dingin, Sya'ban tersebut melihat seorang badui sedang kedinginan di depan sebuah toko. Kemudian Sya'ban membuka baju dinginnya, membuka jaketnya tersebut, membuka jasnya tersebut, diberikan kepada si orang yang sedang kedinginan tersebut. Jadi Sya'ban tersebut pergi ke salat subuh ke Masjid Nabawi, dia menggunakan dua mantel atau dua jas yang tebal. Jas yang luar adalah jas yang sudah butut atau sudah jelek, dan yang dalam adalah yang baru, yang masih bagus. Makanya pada saat Sya'ban sakarat maut, dia teringat itu. Dia lihat balasannya, memberikan jas atau memberikan jaket yang diberikan kepada orang yang kedinginan tadi, yaitu jaket yang bagian luar yang sudah jelek gitu ya, diberikannya. Itu pahalanya besar gitu. Pahalanya besar. Jadi begitu diberikan, kelihatan pahalanya besar, dia menyesal. Waduh, coba aku berikan yang baru, pasti pahalanya lebih besar lagi. Tapi pada saat itu dia berikan yang jelek, yang bagian luar. Mungkin dia tidak berikan yang dalam, ya mungkin masih ada rasa sayang, atau masih ada bagian dalamnya mungkin membukanya agak sulit gitu.
Jadi diberikan yang jas bagian luar. Oleh karena itu yang mudah dan sudah jelek diberikanlah kepada orang yang kedinginan tersebut. Nah itu pahalanya sangat besar. Makanya ketika sakarat maut dia ucapkan, coba aku berikan yang baru, pasti pahalanya lebih besar. Itu penyesalan pertama, Sya'ban. Nah, penyesalan kedua, Sya'ban, ketika dia mau masuk ke halaman Masjid Nabawi, dia melihat orang yang orang buta tanpa penuntun mau ke masjid, maka dituntunlah oleh Sya'ban itu sampai ke masjid. Nah, ternyata dia nonton itu cuman sedikit atau sebentar gitu ya. Sebentar, tidak jauh jaraknya. Hanya masuk ke halaman masjid dia nonton orang yang buta tadi. Nah, itu pahalanya sangat besar gitu ya. Makanya pada saat dia atau Sya'ban itu sakarat maut, dia menyesal, coba itu saya nonton orang buta tadi lebih jauh, pasti pahalanya lebih besar lagi. Makanya dia saat sakarat maut dia ucapkan itu, coba lebih jauh. Nah itu, karena dia ingin nonton orang yang buta tadi lebih jauh. Karena pahalanya dia nonton deket aja, masuk ke Masjid Nabawi saja dari halamannya, itu pahalanya besar. Jadi kalau nontonnya lebih jauh maka pahalanya akan lebih besar. Itulah yang disesali oleh Sya'ban yang kedua. Dan yang ketiga, ketika dia mau berangkat kerja pagi-pagi sesudah sholat subuh tadi, dia sudah kembali lagi ke rumah, dan sampai di rumah disiapkan sepotong roti oleh istrinya. Itu dia ketika mau makan roti tersebut ternyata ada tukang minta-minta. Roti tersebut dipotong menjadi dua, kemudian yang sepotong diberikan kepada tukang minta-minta tadi, dan yang sepotong lagi dia makan. Nah itu sepotong roti ternyata pahalanya cukup besar. Ketika sakarat maut dia lihat pahalanya itu sangat besar. Makanya dia menyesal, coba aku berikan semuanya, pasti itu akan lebih besar lagi pahalanya. Nah itulah 3 penyesalan Sya'ban ketika sakarat maut. Coba aku berikan yang baru, itu tentang jasnya tadi. Coba aku nontonnya lebih jauh, itu ketika dia nonton orang buta tadi. Coba aku berikan semuanya, itu ketika dia sarapan dan makan roti, sepotong diberikan tukang minta-minta dan sepotongnya lagi dimakan. Itulah penyesalan Sya'ban ketika sakarat maut. Padahal Sya'ban itu tidak pernah telat sholat subuhnya. Semuanya ditanyakan kepada istrinya Sya'ban, apakah Sya'ban bagaimana hubungan terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, dan terhadap anak-anaknya. Sya'ban itu kata istrinya orang baik, dia selalu memenuhi semua kewajibannya. Dengan saya, dengan istrinya itu sangat baik, dengan anak-anaknya sangat baik, dengan tetangga sangat baik. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholatnya tepat waktu dan sangat baik. Nah, tapi dia masih ada penyesalan, yaitu ketika sakarat mautnya, tentang 3 hal tadi penyesalannya. Nah itu orang begitu baik saja masih ada penyesalan. Bagaimana kita nanti pada saat sakarat maut? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kehidupan yang tersisa ini dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita ini, bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, sakarat kebahagiaan akhirat itu diawali ketika seseorang sakarat maut. Jadi akhirat itu kan dari mulai sakarat maut sampai ke surga. Itu kalau kita di dunia ini mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanan akhirat kita insya Allah akan Allah mudahkan. Dari mulai sakarat maut, sakarat mautnya ditenangkan oleh para malaikat dan diperlihatkan surga.
Itu di surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Jadi tadi kita sudah baca ayatnya. Kata malaikat berikutnya apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian dari dunia sampai ke akhirat, sampai ke surga. Itu malaikat menemani orang yang sakarat mautnya, ditenangkan oleh mereka, oleh para malaikat itu. Ya, dikasih tahu bahwa jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati dengan sakarat maut ini gitu. Itu lihat tuh apa surga yang Allah janjikan kepada kalian. Nah, itu malaikat yang menenangkan orang tersebut gitu. Itu sakarat maut yang demikian itulah yang kita harapkan. Itu kebahagiaan pertama yang kita dapati ketika kita sakarat maut. Bahkan ada yang sakarat mautnya disambut mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, datanglah kemari, kami ridho kepadamu dan engkau pun ridho kepada kami, kata Allah demikian di dalam ayat tersebut. Jadi Allah menyambut orang tersebut dengan mesra. Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah. Bahkan disebutkan irji'i ila rabbiki, datanglah kemari kepada Tuhanmu, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, datanglah kemari kepadaku, kepada Tuhan, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dia Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi setelah melalui proses yang harus kita jalani di akhirat kelak, maka kita dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Nah, itu sambutan Allah Subhanahu wa taala ketika sakarat maut. Mudah-mudahan kita sakarat maut kita disambut mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita lalaikan semua kewajiban yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jalani dalam kehidupan ini. Dan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup ini, kita berusaha untuk menghindarkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian kita jalaninya, maka insya Allah kita akan disambut mesra oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sakarat maut kita. Kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.